Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan kuadrat. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Karena dia berupa fungsi, maka dia bisa digambar dalam bentuk grafik ya. Seperti contoh berikut. Di sini ada dua sumbu ya. Seperti biasa pada kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian di sini ada sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, dari grafik ini kita bisa perhatikan beberapa hal yang penting dalam grafik fungsi kuadrat. Pertama, ini warna hijau ya. Ini adalah titik potong dengan sumbu X. Saya singkat TP ya. TP ini adalah titik potong sumbu X. Di sini ada dua, karena grafik ini memotong sumbu X pada dua titik. Kemudian yang berikutnya, ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Ini adalah TP atau titik potong dengan sumbu Y. Nah, berikutnya ini ada garis nih, garis ini. Garis putus-putus. Nah, dia disebut sebagai sumbu simetri. Sumbu simetri. Kenapa disebut sumbu simetri? Karena kalau grafik ini kita lipat ke pinggir sesuai dengan garis ini, maka dia akan terlipat sempurna, saling menutupi begitu ya. Jadi kalau ini diibaratkan sebuah kertas, kalau ini misalkan sebuah kertas berbentuk grafik seperti ini, kita lipat pas di sini dilipatnya, dilipat ke sebelah kiri, maka akan pas begitu ya, simetri. Ini namanya sumbu simetri. Jadi pas di tengah-tengah, itu gampangnya. Nah, kemudian satu lagi terlewat ya, tadi ada nilai maksimal ini nih. Nah, di titik ini nih, titik puncak ini, itu namanya adalah nilai maksimum. Nah, begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati dalam sebuah grafik fungsi kuadrat. Pertama adalah TP atau titik potong dengan sumbu X. Ini ada dua. Kemudian TP atau titik potong dengan sumbu Y. Kemudian sumbu simetri yang di tengah-tengah ini garis. Kemudian nilai maksimum. Nah, coba di grafik yang kedua sama. Ini juga grafik fungsi kuadrat ya. Kita lihat nih, pertama ini apa namanya nih? Perhatikan dia ada di sumbu X, maka dia adalah titik potong dengan sumbu X. Berikutnya ini, lihat dia ada di sumbu Y, maka dia adalah titik potong sumbu Y. Berikut ini, garis ini adalah sumbu simetri ya. Ini adalah sumbu simetri. Satu lagi tadi yang terlewat sama. Ini titik ini adalah nilai maksimum ya. Jadi ini adalah, yang di sini adalah nilai maksimum. Jadi itulah 4 hal ya yang kita perhatikan untuk menyusun sebuah grafik fungsi kuadrat. Lalu bagaimana cara menentukannya? Nah, kita sekarang bahas satu persatu. Pertama, bagaimana cara menentukan titik potong dengan sumbu X ya. Nomor 1, saya singkat ya, TP ini titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X ini, maka syaratnya adalah Y harus sama dengan 0. Kedua, nanti kita bahas ya contohnya. Titik potong dengan sumbu Y, maka X harus sama dengan 0. Yang ketiga,
sumbu simetri. Nah, ini rumusnya adalah min B per 2A. Yang keempat, nilai maksimum atau minimum ya. Sama. Rumusnya adalah min D per 4A. Ya. Nah, kita ke contoh biar tidak pusing. Contoh nih, ada sebuah fungsi kuadrat ya. Fungsinya Y sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 6. Ini adalah sebuah fungsi kuadrat. Nah, kita tentukan 4 hal ini. Kita cari titik potong dengan sumbu X, kita cari titik potong dengan sumbu Y, kita cari sumbu simetri, kita cari nilai maksimumnya. Pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Nah, maka Y yang ini sama dengan 0. 1 TP dengan sumbu X. Y sama dengan 0. Kalau Y nya 0, maka kita mendapatkan sebuah persamaan kuadrat. Jadi Y nya 0, maka persamaannya tinggal begini. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Y nya kita pindah ke belakang ya, 0. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita faktorkan seperti biasa saja. Cari dua bilangan, kalau dijumlahkan jadi 5, dikalikan jadi 6 ya, jadi 6, di bawahnya 5, 2 angka dijumlahkan jadi 5 dikali jadi 6, angkanya adalah betul 2 dan 3. Kita masukkan ke sini, maka X tambah 2 dan X tambah 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan, X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2 nya pindah ruas jadi negatif 2 ya. Satu lagi, X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3 nya pindah jadi negatif 3. Nah, maka titik potong dengan sumbu X nya adalah X nya min 2 dan min 3. Maka kalau dalam koordinat kartesius kita tulisnya begini, negatif 2,0 dan negatif 3,0. Ini titik potong dengan sumbu X. Dipahami ya? Yang kedua sekarang, titik potong dengan sumbu Y. TP sumbu Y. Nah, TP sumbu Y ini tadi syaratnya adalah X sama dengan 0. TP sumbu Y, maka X nya sama dengan 0. Tadi persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 6. Nah, X nya sama dengan 0, maka Y sama dengan ini, X nya diganti dengan 0, berarti 0 kuadrat ditambah 5X yang ini diganti dengan 0 dikali 0 tambah 6, berarti Y sama dengan 0 kuadrat 0 ditambah 5 kali 0, 0 ditambah 6, maka Y nya sama dengan 6. Maka titik potongnya dalam kartesius berarti 0,6. Diperhatikan ya, kalau titik potong sumbu X ditulisnya yang sumbu X nya dulu baru 0. Sumbu X nya dulu baru 0. Kalau titik potong dengan sumbu Y, 0 dulu. 0 dulu baru angka di sumbu X nya. Dipahami ya? Yang ketiga sekarang, sumbu simetri. Sumbu simetri. Nah, tadi rumusnya adalah min B per 2A. Kita lihat ke persamaannya. X kuadrat tambah 5X tambah 6. Nah, di sini kita bisa definisikan dulu seperti di rumus ABC. Di sini A-nya berapa? A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Di sini berarti A-nya 1. Kemudian B adalah koefisien dari X, berarti B-nya 5. Kemudian C-nya 6.
walaupun C tidak digunakan dia di rumus sumbu simetri. Maka kita tinggal masukkan ke rumusnya. Berarti sumbu simetrinya adalah min B, berarti min 5 per 2A, berarti 2 dikali 1 sama dengan negatif 5 per 2. Maka sumbu simetrinya di negatif 5 per 2. Yang terakhir sekarang yang keempat adalah nilai maksimum. Nilai maksimum. Nah, untuk mencari nilai maksimum ini tadi rumusnya adalah min D per 4A. Apa D ini? D ini adalah diskriminan. Diskriminan ini rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ini rumus diskriminan. Nah, tapi ada cara lain dalam mencari nilai maksimum, yaitu kita tinggal masukkan nilai ini sumbu simetri ke persamaan kuadratnya. Ya. Jadi kalau pakai cara ini diskriminan juga boleh. Ini rumusnya B kuadrat min 4AC per 4A, atau cara kedua adalah tinggal kita masukkan saja nilai sumbu simetri ini ke dalam persamaan. Kita pakai cara ini saja yang lebih ringkas ya. Kita masukkan nilai X nya min 5 per 2 ke dalam persamaan. Kita lihat X kuadrat tambah 5X tambah 6. Nah, X nya diganti dengan min 5 kuadrat. Dengan min 5 maaf. Berarti ini X kuadrat berarti min 5 per 2 kuadrat ditambah 5X, berarti 5 dikali min 5 per 2 ditambah 6. Ya, min 5 per 2 kuadrat berarti 5 kuadrat 25, 2 kuadrat 4. Kemudian 5 dikali min 5 berarti min 25 per 2 ditambah 6. Nah, di sini kita rubah bentuk ini ya ke dalam pecahan semuanya dengan penyebutnya 4. Berarti ini 25 per 4 dikurangi, ini rubah menjadi penyebutnya 4 ya. Berarti ini tinggal di penyebutnya jadi 4 ya. Berarti ini berarti 50 per 4 ditambah ini 6 dikali 4 berapa? 24. Berarti 24 per 4 gitu ya. Jadi 24 ini dari 6 dikali 4, 24 per 4. Tinggal kita sederhanakan sekarang. 25 dikurangi 50 ditambah 24. 25 dikurangi 50 negatif 25. Jadi negatif 25 per 4 ditambah 24 per 4. Lupa ya sama dengannya nih. Nah, negatif 25 ditambah 24 berarti negatif 1 per 4. Maka ini nilai maksimumnya ya, Y max sama dengan negatif 1 per 4. Inilah beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai grafik fungsi kuadrat. Nah, dengan informasi seperti ini kita dapat menggambarkan bagaimana grafik dari fungsi kuadrat ini ya. Nanti digambarkannya lebih mudah menggunakan buku berpetak. Tapi kalian pahami dulu yang ini, rumus-rumus ini. Nah, rumus-rumus ini nanti kita gunakan dalam penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kita perdalam dalam diskusi. Demikian untuk materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.